Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasan rutin kita pada malam ini. Membahas sesuai dengan situasi dan kondisi di bulan saum Ramadan ini, kita membahas Idul Fitri. Jadi Al-Quran akhir daripada pembinaan saum Ramadan itu disebutkan Idul Fitri. Bahasanya menurut Al-Quran bukan puasa tapi saum. Kemudian pada malam harinya bukan taraweh, tadarus, tapi Allah dalam Al-Quran mengajarkannya qiyamul lail dan ratil. Bulan Ramadan melaksanakan saum, malamnya ratil dan qiyamul lail, hasilnya Idul Fitri. Tapi kalau misalnya seperti abah-ana umum masyarakat Islam sekarang, puasa, taraweh, tadarus, akhirnya hari raya Lebaran. Kalau hari raya itu orang nyebutnya surga satu hari. Surga satu hari itu dibikinnya senang-senang, salam-salaman, banyak makanan, baju baru, udah gitu selesai. Jadi disebutnya surga hanya beberapa hari saja. Tapi kalau Idul Fitri, kita memang oleh Allah diproses untuk kembali kepada fitrah. Kita bahas sekarang ini Idul Fitri. Yang disebut Id itu kembali dari kalimat ada ya'udu awzan, dal besar. Kalau ada ini seperti a'udu, ini berlindung, membentengi, benteng. Tapi kalau dalnya besar, ada ini kembali. Arti secara bahasanya. Kita kembali kemana? Ke rumah. Rumah jadi benteng. Itu. Dari mana-mana kita kerja kembali kemana? Pulang ke rumah. Kenapa? Rumah itu benteng, berlindung dari panas, hujan, angin, bisa istirahat, bisa tidur. Nah, yang dimaksud Idul Fitri oleh Allah kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia. Dalam Al-Quran, kalimat fitri berasal dari patoro. Arti patoro itu aturan, hukum yang harus dilaksanakan, dijalani oleh setiap makhluk ciptaan Allah, khususnya manusia, demi keselamatannya, kedamaiannya, kesejahteraan dirinya. Itu disebut fitrah, fitri. Jadi di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Jadi yang disebutkan tegakkan, laksanakan pandangan hidupmu kepada dinul Islam. Karena dinul Islam itu sama dengan fitrah manusia. Artinya aturan yang harus dijalani, dilaksanakan oleh seluruh manusia untuk apa? Untuk keselamatannya, kedamaiannya, kesejahteraan dirinya. Jadi kalau dibalikan, pelanggaran atau manusia yang tidak mau melaksanakan fitrah sama dengan mencelakakan dirinya atau menyusahkan dirinya. Itu yang disebut Allah tadi. Karena itu Allah memerintah manusia hidup ini kalau mau bahagia dunia akhirat, kembalilah kepada fitri.
kalau bahasanya orang menyebut kembali kepada kesucian dirinya, gitu. Kembalilah kepada keselamatannya, kedamaiannya, kesejahteraan dirinya. Makanya membudayalah kalau Idul Fitri semua orang saling membebaskan dosa, yang dulunya nggak nyambung silaturahmi, disitulah, karena itulah kedamaian dirinya, saling memberi kesejahteraan dirinya, keselamatan di situ dia. Itu menjadi mentradisi. Tapi intinya manusia oleh Allah diproses harus kembali kepada fitrahnya. Nah, untuk memahaminya, gambaran pemahaman Quran kita ada fitrah fil khalqi. Fil khalqi disebutnya. Ada fitrah fil huluk. Ini fil huluk, ini fil khalqi. Fil khalqi itu fitrah yang berhubungan dengan ciptaan Allah, alam semesta. Kalau hulu, fitrah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, tingkah laku, perbuatan manusia. Untuk alam semesta, ini Allah mencipta dan meletakkan norma. Disebutnya dalam Quran kholaqo, dicipta dari tidak ada kepada ada alam, kemudian fatoro, diletakkanlah norma. Jadi alam ini dicipta oleh Allah, nggak perlu diajari, dicipta langsung diatur berdasarkan hukum, mau atau tidak. Alam harus berjalan seperti yang Allah tetapkan demi kedamaian alam ini. Misalnya matahari dicipta ditetapkan aturan, bumi dicipta ditetapkan aturan, badan kita dicipta ditetapkanlah fisiosistem aturan badan tadi. Metabolisme, bisa makan, bisa minum, mengeluarkan makanan, mengeluarkan minuman. Itu udah pasti karena hukum Allah tadi berlaku. Kalau tidak makan, lapar, mati. Kalau tidak tidur, mati manusia. Jadi itu udah metabolisme, udah hukum Allah. Kalau manusia tadi hanya nggak makan seminggu, 10 hari belum tentu mati. 20 hari nggak makan nggak mati. Tapi seminggu nggak tidur, mati manusia. Lebih cepat nggak tidur matinya. Jadi membunuh manusia, teror aja, jangan tidur. Tidur ganggu, tidur ganggu lagi, tidur ganggu lagi, mati itu lama-lama. Itu manusia. Jadi dia nggak sanggup lagi hidup. Tapi kalau nggak makan, masih bisa bertahan dia sampai 2 bulan. Nah, karena seluruhnya akan tetap disedot. Jadi Allah menetapkan hukum alam tadi kholaqo patoro. Tapi kalau akhlak manusia, dihormati manusia tadi, kholaqo ja'ala, dicipta, diproses, mau atau tidak. Nah, di sini baru patoro. Proses ini makanya ada yang gagal, bisa atau tidak, mau atau tidak. Proses tadi. Untuk manusia hidup dalam aturan hukum Allah, kalau alam ini dicipta, taat hukum langsung. Itu alam. Tapi kalau akhlak manusia, begitu dicipta, Allah nggak langsung diberikan hukum, diajarkan, diuji dunia tadi. Proses. Manusia itu makhluk mulia. Kalau kamu mau selamat, laksanakan ini. Mau damai, mau sejahtera. Kalau kamu tidak, ya pasti kamu tidak selamat, tidak damai, tidak sejahtera. Jadi dunia ini tempat babak seleksi, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, untuk kembali kepada fitrah, makanya manusia dija'ala di sini. Harus iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu
Perintah saum itu kepada orang yang beriman, bukan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu yang mau. Kemudian setelah iman, Islam. Islam itu syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Nah, baru ihsan. Nah, ihsan inilah manusia kembali hasil saum tadi. Jadi orang untuk bagaimana mengembalikan diri kepada fitrah, dia harus saum. Sudah syahadat belum tentu, sudah sholat belum tentu, sudah zakat belum tentu. Saum. Saum itu pertama yang tidak mampu manusia, pertama penyakit yang ada di dirinya hawa nafsu. Yang mengganggu manusia untuk kembali kepada fitrah, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dirinya itu hawa nafsu yang ada pada dirinya. Nah, jadi saum inilah akar hawa nafsu tadi, perut dan bawah perut. Jadi di bulan Ramadan saum tadi manusia ditempa, digodok untuk 1 bulan lamanya. Pertama, servis besar untuk kesehatan. Saya dulu masih bingung bagaimana saum itu bisa sehat. Setelah saya baca buku ahli protein, ahli gizi di dunia yang mendapat Nobel di dunia menyebutkan manusia itu rupanya kelebihan protein pun menjadi penyakit. Menjadi sekarang dia tuh kolesterol, kelebihan, darah tinggi, segala macam. Nah, menurut dia manusia dari jam 4, 8 jam sampai jam 12 itu akan terjadi kelaparan kalau tidak masuk makanan. Nah, di saat lapar itu pada hakikatnya dia servis besar, disedotnya seluruh protein yang ada dalam tubuh tadi, dia harus disedot. Pembersihan maksudnya, servis besar. Nah, sehingga mampu dia bertahan sampai maghrib, pembersihan sel-sel segala macam. Jadi mungkin orang dulu kalau yang punya penyakit gak sanggup puasa tadi, saum, rupanya kalau udah seminggu disitulah. Jadi dulu di dalam pengobatan dokter, kalau udah nggak sanggup lagi diobati manusia, harus dioperasi, nggak punya duit zaman dulu, beli obat mahal, jalan satu-satunya saum. Saum terus menerus untuk membunuh penyakitnya itu tadi. Jadi disinilah rahasia Nabi menyebutkan bahwa servis besar bagi stabilkan kesehatan manusia yaitu saum Ramadan. Pertama, untuk badan. Kedua, sehat pikiran. Nah, jadi kita dengan mentaati Al-Quran yang memerintahkan kita untuk iman. Satu, imsak, menahan perasaan, emosi, menahan segala bentuk yang biasanya kita lewati, langgar. Nah, kemudian secara positif kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, kepada orang-orang sama saudara kita. Jadi pantul-pantulan kebaikan inilah terjadi. Persahabatan tadi nyambung, nahan negatif, menyambungkan kebaikan. Bersahabat, bersaudara. Sehingga sehat badan, sehat hubungan sesama saudara. Itulah fitri tadi, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan manusia tadi dalam keluarga, dalam lembaga famili, masyarakat, apabila sudah bersaudara. Nah, selain itu stabilisasi ekonomi. Nah, jadi bagaimana di saat dunia tidak mampu mengatur sistem ekonomi, saum itulah stabilisasi ekonomi. Sehingga peletakan dasar-dasar ekonomi menjadi pertahanan keamanan nasional dan internasional yang Allah ajarkan supaya manusia tidak terjadi peperangan, keributan. Nah, disitulah manusia diproses sebulan lamanya, maka dia akan kembali manusia kepada fitrah dirinya.
Ja'ala tadi berhasil ya. Manusia menempati proses dirinya kepada fitrah, kebahagiaan dirinya. Jadi puasa di zaman sekarang bukan saum yang diajarkan Allah kepada Rasul merubah kehidupan manusia gitu. Sekarang ini menjadi tradisional. Orang masih tetap melaksanakan puasa, tapi orang sekarang masih diburu problem ekonomi, problem segala macam bentuk. Negara aku bingung. Cobalah. Jadi tradisi sekarang nih, pemerintah bagaimana pulang kampung, mudik, menyediakan bahan sembakonya, segala macamnya. Jadi bentuk-bentuk tradisi bulan puasa ini bukan bentuk-bentuk ilmu yang diajarkan oleh Allah. Sehingga kesan datangnya bulan puasa itu hanya tradisi, angan-angan dari setiap diri manusia merasa perbuatan-perbuatan itu berpahala gitu. Itu yang rugi. Bukan satu konsep hidup yang membawa dirinya kepada betul-betul fitrah. Padahal dalam Quran makanya Allah memberikan ancaman surat Al-Kahfi 103 sampai 104. Jelas itu gampang. Qul, katakan oleh Muhammad, hal nunabbiukum, maukah aku beritahu kepada kamu, hal nunabbiukum bil ahsarina amala, orang yang rugi amal perbuatannya, rugi sholatnya, rugi ibadahnya, rugi baca Qurannya, rugi gitu. Yang bagaimana? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Dia berbuat tidak menurut konsep yang Allah ajarkan kepada Rasul. Alladzina yuhsin wa yahsabuna yuhsina sun'ah. Terus dia beranggapan perbuatan ini berpahala baik gitu. Itu rugi. Angan-angan. Jadi kita dari mulai awal tadi perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu, tempatkan diri kita dalam iman. Begitu Allah mengundang kita ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Introspeksilah diri kita, tengok apakah kita udah samina atau nah, sudah tahu Quran, mau taat Quran. Nah, bukan yang percaya. Kemudian kenapa? Kutiba, ditetapkan proses pembinaan dirimu dengan saum. Seperti orang iman kemarin. Contohnya Nabi dan para sahabat. Ya tengoknya Nabi dan para sahabat. Berita Nabi dan para sahabat gimana? Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kamu bisa mentaati Quran. Konsep itu. Nah, jadi dari sinilah proses Ramadan tadi berlaku di dalam selama saum Ramadan tadi. Dispensasinya kepada yang nggak perlu puasa misalnya. Wa'alalladzina yutikunahu, lanjut usia, itu nafsunya pun udah tidak ada. Orang yang sudah lanjut usia, nafsu syahwatnya nggak ada, nafsu ingin punya hartanya pun udah nggak ada, nafsu segalanya udah nggak ada. Sisa akhir hidupnya nggak perlu lagi tuh, ganti aja dengan bayar fidyah. Atau orang yang memang memelihara janin, anak misalnya sedang hamil, mulai ngidam hamil, ada janin di dalam, berarti dia tidak boleh kurang makanan, minuman yang masuk. Atau orang yang menyusui. Atau sakit yang memang sudah parah, sudah harus minum obat. Atau dalam suatu perjalanan, pekerjaan yang sangat berat, melelahkan. Kalau nggak makan nggak bisa tuh dikerjakan. Macam ahli pertambangan, sekarang yang mengerjakan berat-berat di tengah hari, matahari panas, manjat gunung, turun gunung. Nah, jadi pekerja-pekerja yang disebutkan seperti itu ganti saja dengan jiwa sosialnya tetap fidyah. Nah, karena kalaupun tidak
tidak makan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja, mati, mandek, persoalan kebutuhan hidup. Jadi dispensasi dari Allah seperti itu. Nah, tapi yang paling penting, ihsan dia tetap dalam jamaah. Karena Fitro alam ini, alam semesta ini jamaah. Ini matahari, Merkurius, Mars, matahari, Merkurius, kemudian Saturnus, Mars, bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto jauh, udah dihitung sekarang. Jadi ini semua jamaah. Makanya disebut Islam ini semua jamaah. Tubuh badan kita pun jamaah. Makanya disebut sehat tubuh tadi Islam karena jamaah, sel. Jaringan sel tubuh ini. Kemudian organ, jaringan jadi organ. Jaringan organi jadi tubuh. Komando gerak, nervous system di otak. Perintah kita bergerak, ngomong, mendengar, melihat, datanya dari otak. Kita bisa mendengar, masuk ke otak, diolah apa yang kita dengar. Kita melihat, masuk ke otak, apa yang kita lihat. Kita meraba, masuk ke otak, apa yang kita raba. Sehingga kita bisa mengungkapkan hasil didengar, hasil dilihat, hasil diraba. Otak ini mengolah data, lahirlah sikap. Sedangkan yang nanya nyawa hidup manusia tadi sistem jamaahnya di komando jantung. Jadi jantung inilah yang mensirkulasikan darah manusia. Hidup manusia itu nyawanya di darah. Seluruh makanan itu bakal jadi darah. Makanan yang baik, darahnya baik. Makanan yang salah, darahnya mengandung bibit-bibit penyakit. Nah, jadi seluruh yang dimakan diperlukan seluruh organ. Organ perlu. Kenapa kita dari orang tua dulu kita diwariskan untuk otak harus makan apa tuh supaya otaknya dia mampu menerima, mengolah data. Darah itu ditarik dia untuk bagaimana otak bisa berpikir. Makanya manusia bedanya ada yang lambat berpikir, ada kalau komputer lelet. Misalnya 2 tambah 2, otak yang cepat tadi 4 langsung mendatanya dia menjawab. 2 tambah 2 langsung dia. Tapi yang lelet tadi dia pikir dulu. 2 tambah 2. Nah, lambat tuh. 4 udah ketinggalan lu. Ya kan? Makanya orang sekarang bantu aja kalkulator supaya nggak jalan otaknya. Yang penting dia kalkulator aja. Jadi disinilah kurangnya zat-zat yang mengandung ke otak. Misalnya ini diajari yang sulit, diajari sulit untuk berpikir, nggak sanggup, ngantuk tuh. Katakan aku ngantuk. Padahal sebenarnya ngantuk itu otak nggak sanggup. Yang ngantuk tuh bukan mata, otak asalnya ngantuk tadi. Cuma langsung ke mata nutup. Sebenarnya mata nggak ngantuk, otak. Jadi kalau udah lelah menerima sesuatu, mendengar, kita lah mendengar sesuatu yang tidak kita suka, pasti ngantuk, nggak sanggup gitu. Apa yang kita dengar nggak ngerti gitu. Coba dibacakan Quran orang sekarang, kenapa tidur? Enak tuh tidur. Yasin wal Quranil Hakim, bukan ngerti apa Yasin apa, bukan takut atau gembira dia, bukan. Karena yang didengar tadi nggak masuk ke otak, ngantuk. Coba kita tolong bacakan Yasin biar aku tidurnya langsung mati pun bisa tuh. Jadi kalau jantung, darah,
Allah ini udah menciptakan alam ini. Kalau bumi aja dijaga ketat dari yang mengganggu bumi. Tubuh manusia itu lengkap. Ada hati, ada empedu di dekat hati itu. Ginjal. Itu fungsi hati tadi, bedu. Makanan-makanan yang tidak serasi, dia buang, dia sterilkan. Gak boleh masuk ke darah. Kita makan, makanya kenapa orang-orang pintar di negara ini misalnya, kalau orang Jepang makan daging, makan penangkalnya. Dan orang sekarang nggak tahu kan, kita makan udang banyak apa-apa, tapi makan nanas, makan kangkung. Jadi penyetimbang gitu. Di saat ini masuk, kita suka makan kerang, suka makan udang. Kalau orang Jepang pandai dia, makan lagi nanas, makan lagi ini apa, timun, makan lagi kangkung. Jadi nggak kolesterol. Kalau kita enggak, lebaran banyak daging, dimakan daging semua, penyetimbangnya nggak ada, besoknya darah tinggi, sakit, panas, demam. Jadi semua harus sistem keseimbangan dari Allah tadi. Jadi orang-orang semua udah belajar semua tadi. Ini semua Allah ciptakan tadi, organ tadi sistem jamaah. Sudah fitrah. Nah, tinggal kita tadi mengatur segala bentuk makanan yang diperlukan oleh tubuh. Jadi orang yang menggunakan otak, pikiran, makan tujuannya apa coba? Itu nggak pakai otak tuh. Kita makan kepentingan tubuh yang sehat. Jadi apa yang harus dimakan? Bukan rasa. Harus makan daun-daunan, sayuran. Harus makan ini ikan. Harus makan ini sikit. Ada rempah-rempahnya, bawangnya, bawang putih, bawang merahnya, cabenya, ini semua. Maricanya, kunyitnya, untuk segala macam di dalam. Kebutuhan tubuh tuh. Terus yang vitamin C-nya untuk gigi, untuk mulut, untuk mata, vitamin A supaya mata terus. Makanya bagi kita, mata kunang-kunang. Seharusnya kita makan wortel, ada sikit-sikit, makan sayur, makan ini. Tapi karena kita makan tadi supaya kenyang, yang penting lapar, kenyang. Banyak nasinya, gitu. Sayuran nggak usah dimakan, nggak suka. Gitu. Coba lah tengok anak-anak makan, nggak suka sayur. Yang suka apa? Ini ikan. Atau yang suka Indomie, suka yang makanan-makanan yang udah diolah-olah, yang enak rasanya lezat, nah itu berbahaya. Jadi yang namanya penyedap buatan itu berbahaya kepada tubuh manusia. Orang Quran yang menggunakan otak tadi jangan terjebak oleh sedapnya makanan yang dibuat oleh manusia. Kalaupun mau ada rasa yang asli, padukan seperti kita bawang itu kan manis, bawang merah, bawang putih, cabai, merica, semua. Timbullah daging tadi. Cobalah kalau bikin sop kita, daging aja udah lezat. Tinggal nambah garam aja sedikit, pakai merica agak pedas sedikit, udah ngapain dibumbuin lagi, pakai Ajinomoto lagi, pakai ini ngapain? Orang daging aja tulangnya udah lezat. Nah. Atau makanan yang pakai gula. Kita kebiasaan minum manis kan enak kan. Kalau bisa kopi aja dari pohonnya kita tumbuk langsung diminum, enak tuh, sehat. Gula-gula itu tadi kita ini seluruh yang kita minum, kita makan, bukan kita kembali kepada fitrah. Makanya timbul penyakit. Udah penyakit dikambing kita kan Allah, ya Allah nih, sabar. Itu kan udah kekuasaan Allah, sabar gitu. Padahal introspeksi. Semua kesalahan kita yang tidak kita menggunakan ini. Jadi saudara-saudara, Allah sudah mengajarkan satu teori tadi, kembali kepada fitrah, seperti ini. Kalau ini juga gitu, otak manusia juga tidak kembali kepada fitrah, bukan ini aja yang rusak, ini pun rusak juga. Akibatnya bumi akan jadi hancur karena kita tidak menurut fitrah.
bawah bumi udah keropos, udara udah rusak, gunung-gunungnya udah rusak, ya kan? Kita nggak sadar tuh, tak siapa yang salah, tapi kita bencana aja, gitu goyang bumi gini. Allah marah. Nah, jangankan goyang berjam-jam, 2 detik aja kan. Apa yang telah kita kumpulkan dulu bertahun-tahun bikin gedung segala macam, kepastian Allah tadi 5 detik aja, nol lagi tuh, ya kan? Nol, nggak ada apa-apa lagi tuh. Rata. Nah, jadi banyak diingatan Allah tadi. Kalau manusia tidak kembali kepada fitrah, kaum A dulu. Kenapa jazirah Arab sekarang padang pasir? Dulunya macam sekarang negara tadi membangun. Karena manusianya tadi kembali kepada fitrah. Sebelum kedatangan para rasul tadi. Gempa, tsunami besar. Macam Aceh kemarin kan kita tengok kan. Aceh waktu tsunami, hitungan detik aja tuh. Rata itu. Yang ribu lagi. Nah, satu peringatan kecil tuh dari Allah tadi untuk manusia belajar gitu. Rupanya seperti itu ya. Cuman kita nengok gini, wih, sebentar aja rata hilang, manusia pun hilang semua. Fenomena. Mobil itu yang kita banggakan punya mobil hanyut macam apa tadi nggak ada artinya gitu. Manusia di situ yang berpikir coba, kalau udah seperti itu apa yang kita pikirkan? Udah tsunami seperti itu, apa yang kita pikirkan yang kita banggakan lagi? Cuman kalau aku mati ada iman nggak? Kalau kebetulan kita waktu itu tadi mati terus ada iman, beruntunglah kita. Babak kedua tadi berarti kita di Allah. Tapi kalau di dunia tadi lalai tidak iman, menyesal selama-lamanya. Mati tidak bawa iman itu. Nggak bisa balik lagi ke bumi, nggak bisa gini. Ya Allah, aku mau ngaji lagi lah balik, nggak bisa itu. Nah, jadi pelajaran-pelajaran di bumi Allah tadi ini tadi, Allah mengajarkan tadi kembalilah kepada fitrah. Prosesnya dari mana? Saum. Sahadatnya bener gak? Sholatnya bener gak? Zakatnya bener gak? Saum. Masih ada satu lagi tuh, haji. Saum. Saum itu bukan puasa, saum. Man shoma naharoha, ya kan? Barang siapa yang saum, wa kumalailaha, malamnya bangun dengan 2 kegiatan. Bukan taraweh. Taraweh itu nggak memungkinkan punya nilai. Qiyamul lail, sesuai dengan baca yang kita baca Quran tadi, hafalnya 2 ayat, 2 ayat, 3 ayat, Qiyamul lail. Kemudian sholatul lail dan ratil. Walaupun kita 1 bulan cuma ngerti Fatihah udah hebat tuh. Bulan saum Ramadan ini, bulan puasa, ngerti bismillah aja 1 ayat udah hebat itu. Apa bismillahirrahmanirrahim? Kandungan bismillah itu apa? Atas nama Allah aku berbuat siap jadi khalifah. Ar-Rahman yang maha ilmu Al-Quran, karukan masukkah ke otak Ar-Rahim. Untuk dengan siapa kita melaksanakan Quran? Dari mulai mana? Bismillah aja itu satu bulan ini, tahun besok barulah tuh. Nah, udah hebat. Jadi karena iman dia lakukan itu, bukan cari pahala, karena dia tahu tadi dibina otaknya, pasti dia akan Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri ada pembinaan lagi, zakat fitrah. Itu lambang. Kenapa harus zakat fitrah? Parodo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al fitri. Rasul memerlukan zakat fitrah, memerlukan zakat fitrah kepada orang saum. Tuhratan lisoim, supaya bersih saumnya itu sampai ke tujuan. Saumnya itu betul-betul sampai ke fitrah. Digambarkan dalam Qurannya, kalau orang saum tidak zakat fitrah, ibarat mudab-dabun baina sama wal ardi. Dia saumnya tidak ke langit, tidak di bumi, artinya dia terapung-apung. Karena pengorbanan siap dia untuk mengembalikan dirinya ke fitrah tidak dilakukan. Tuhratan lisoim, waman ada qabla sholat. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum Idul Fitri, fahuwa zakatun minal maqbulah. Zakat yang sampai dia kepada fitrah.
Waman ada abada sholat. Barang siapa yang mengeluarnya setelah Idul Fitri, bahwa sodako itu minas sodako, itu sodako biasa aja. Jadi karena pembinaan. Jadi kalau kita punya tanggung jawab di rumah ini, istri, anak harus dijakatkan, dibayar untuk kembali ke fitrah manusia. Nah, kepada warga jamaah yang ngaji di sini, kalau merasa jamaahnya di sini, ke sini fitrahnya. Jangan ke masjid. Kalau merasa belajar Qur'annya di sini, harus ke sini. Tempat makan Qur'annya di sini, ke sinilah fitrahnya. Jangan ngaji di sini, fitrah ke masjid, salah itu. Jadi kalau merasa ngaji di sini, gurunya saya harus ke sini fitrahnya, baru benar. Karena kadang ada yang, Pak, maaf Pak, fitrah saya di masjid. Ya udah ngaji di masjid aja, ngaji sama saya, orang saya nggak tahu jawab berarti. Nah, jadi seperti itu nilai-nilai kebenaran tadi, supaya kita bisa di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan seperti anggapan umum tadi turun satu malam sama dengan ibadah 1000 bulan, bukan. Tapi kita tahu kan, di bulan Ramadan Hasiratil tadi kita mengerti ada malam Lailatul Qadar, malam turunnya rancangan pasti Allah. Kita tahu. Nah, jadi karena kita belajar Quran, bahwa malam Lailatul Qadar kita tahu bahwa hidup ini dirancang oleh Allah. Jadi di saat kita makrifat kepada Allah, bukan Allah zat, tapi ada rancangannya. Rancangan khair, baik. Rancangan buruk, sar. Kalau kita mau baik, taati rancangan baik. Misalnya gini, kalau di rumah ini kita kotor, sampah, air comberan, banyak nyamuk, virus, kita milih rancangan buruk. Nyamuk menggigit bawa virus, demam berdarah. Itu demam berdarah tadi Allah buat atau karena kita melanggar rancangan? Melanggar Rancangan. Kalau kita bersih lingkungan, tidak ada nyamuk, bersih, sehat. Rambut kita nih nggak dibersihkan, mandi, bukan Allah langsung bikin kutu, bukan gitu. Kepastian Allah tadi, kalau rambutmu tidak dibersihkan, maka timbul baksi-baksi, kutu-kutu, radang, borok, segala macam. Karena hidup kita kepastian rancangan, Bu. Misalnya kita makan cabai rawit, 1 on kita makan cerat, enak kali pedas, enak kali, mencret, sakit perut, mati. Yang salah siapa? Kita tidak menggunakan otak. Sedangkan kucing aja instingnya mana yang mau dimakan. Ikan yang sudah pakai pengawet itu, formalin. digini dicium sama dia, yang mau makan. Manusia, coba kita punya otak, penciumannya gitu. Sekarang kan kita sendiri yang membuat susah. Kacang panjang diracun, ya kan? Bayam diracun, ikan diracun. Terus kita bangga makan racun. Semangka supaya manis diracun, gitu. Jeruk supaya manis diracun. Jadi kita tadi sedang menuju kehancuran. Nah, yang kita makan tadi nimbun karena organ-organ kuat terbuang, tapi karena kelamaan, seperti kita capek kerja, capek doping tuh, Exajos, apa yang minum itu sugar kali kan, enak kali kalau minum itu, nggak ada capeknya tuh. Padahal empedu yang harusnya tadi mensterilkan racun, macam koral dia, macam batu dia. Kata dokter, diperiksa, empedu ibu, bapak, udah keras seperti batu, nggak berfungsi lagi. Harus dioperasi pun langsung mati itu empedunya. Kenapa? Karena kita racun-racun yang dibuat orang untuk doping tadi kita makan. Jadi timbulnya pendek umur mati, Allah yang buat atau kita yang buat?
Diri sendiri. Tantangan guru itu 30 tahun, 40 tahun udah mati. Udah nasib, ajal gitu kan. Seperti kita beli kereta kata pabrik, 30 tahun belum apa-apa nih katanya. Ganti olinya yang bagus tepat, isi minyaknya yang bagus, remnya bagus, hidupannya yang bagus, kontrol terus. 30 tahun belum apa-apa. Tapi kita nggak ngikuti peraturan pabrik. Beli minyak di mana saja. Ngisi oli kalau punya duit 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Udah berasap kereta bang bembrong suaranya gini, makanya bro, remnya wow. Hidupannya Udah, jangankan 30 tahun, 2 tahun aja udah rusak. Kata pabrik, salah pabrik atau salah pakai kau katanya. Jadi Allah memberikan buku petunjuk proses manusia tadi. Manusia bakal tujuannya tadi sehat badan, tetap bersaudara, hidupnya sejahtera. Seluruh doa dikabulkan kalau benar melaksanakan kembali kepada fitrah. Surga bukan 1 hari. Begitu kembali langsung jannah. Kalau hari raya sudah 1 hari. Besok nggak ada daging, nggak ada kue, kita wah. Supaya hari ini tadi banyak daging, banyak kue, baju baru semua. Udah 3 hari paling tuh. Udah gitu udah dagingnya nggak ada lagi, duitnya habis semuanya. Kemudian pergi jalan-jalan ke pantai ini pun lecet, anak-anak pada sakit semua pulang jalan-jalan. Udah bukan surga lagi itu. Cobalah. Zaman dulu zaman saya kecil tuh, lebaran pergi jalan-jalan, udah gitu pakai sepatu jalan, jadi jalan kaki lecet ini. Gendong anak lagi 2. Yang payah. Jadi kita ini hidup tadi menurut rasa manusia. Cobalah sekarang nih. Besok hari-hari hanya itu pajak. Masuk pun ke Sabu susah tuh. Mau masuk. Orang belanja semua, datang semua satu medan di situ. Mau masuk aja kita susah. Kenapa kok kita gitu semua? Nah, beli baju mahal pun dibeli besok tuh pinggir jalan. Peci beli kan? Bukan kemarin beli peci itu, besok pas mau Idul Fitri beli peci. Udah rusak lah tuh. Jadi tradisi-tradisi yang seperti itu tadi setelah kita Quran jangan dibiasakan lagi. Jangan dibiasakan lagi. Tapi kalau masih masak daging masak aja itu. Nah, karena tetangga nanti ngasih nggak dipulang lagi. Kalau itu misalnya aku sedang ngaji Quran nggak ada masak daging, jangan. Nanti kata tetangga dia lebaran sampai nggak masak apa-apa. Itu yang pula sama tetangga. Jadi masih tradisi itu, tradisi daging ketupat masih ada aja tuh. Masih pelan-pelan lah, pelan-pelan nanti kalau udah ngaji Quran semua, ada ketupat lagi tuh. Jadi inilah saudara-saudara Idul Fitri. Saya harap saudara-saudara mengerti betul-betul punya rancangan pasti Allah lah tuh qadar tadi. Betul-betul di saat kita untuk menata hidup ke depan setelah Idul Fitri ini menjadi manusia yang berproses tertata sehingga kita bisa bahagia di dunia, menjadi orang yang sehat, sejahtera, bersaudara, badan sehat, bersaudara kita, ekonomi bagus, jannah dunia, jannah di akhirat. Nah inilah saudara-saudara yang dimaksud dengan Idul Fitri sehingga kita bisa mengerti dan memahami dan bisa kembali kepada fitrah Allah. Demikianlah Allah tawakal alal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.